Aduh, ini mana sih? Lama banget ah. Gimana udah seminggu juga nggak datang-datang ih. Bikin kesel aja. Mana lemot lagi. Mana sih? Aduh, ya ilah ini gimana ya? Ampun deh bikin orang emosi ya. Mbak Uti, pagi-pagi kok udah ngedumel lah, ada apa? Ini loh Mas Dok, Apa tuh? aku pesan kosmetik di online shop udah seminggu nggak datang-datang. Iya, sabar, mungkin masih diracik kali kosmetiknya. Disangka beli puyer kali masih diracik. Bukan pakai puyer gitu ya, nabur? Enggak. Oh, sampai begitu. Aduh. Udah transfer belum? Ya udahlah, kan ini harus ditransfer dulu, dibayar dulu. Kalau nggak ya nggak mungkin bisa dong. Tapi kok marah-marah mulu sih kayaknya sih Mbak Uti nih. Kenapa sih lagi PMS ya? Ya lo PMS enggak, bulannya belum datang. Oh, bulannya masih OTW. Gak tahu nih Dok, kayaknya apa jangan-jangan tensi aku naik kali ya? Apa-apa enggak. sering-sering marah-marah mulu, hal kecil aja jadi emosi. Iya sih, memang banyak orang yang bilang katanya kalau suka marah-marah kan hipertensi. Ya nggak selamanya juga. Ya kayak gini kan bisa bikin emosi juga. Ya Mungkin iya udah hampir seminggu iya, nggak jangan marah ke saya datang-datang. dong. Kok jadi marah ke Saya saya? emosi. Ngomongin, Aduh, coba ini kayaknya liatin, seru amat. Nih ya bacain Pak Ari Ginanjar sampai senyum-senyum dia gara-gara dengerin, begitu Enggak, ceritanya Kalula nih nggak usah sekarang. cemburu gitu dong. Aku nggak enak direbutin gini. Rebutin Bruno aja ya. Oh, nggak iya. sih? Enggak juga Dok. Oh, nggak mau juga ya? Bruno apa kabar nih? Nah itu dia katanya masih OTW tuh. Sama kayak Bulan nih barusan nih masih Iya. OTW. Iya, iya. Kayaknya di sini dulu deh, kita ngobrol dulu deh sebentar deh kayaknya ya. Ya udah deh. Pokoknya nanti karena Iya, Dok. Bruno belum datang, berarti kamu yang mesti ngejemput dokter, boleh dong? Boleh, boleh Bu Dok, Ya. boleh. Sama ini orangnya katanya mau datang nanti. Oh gitu. Nah ya diliatin dulu aja ya. Aku berarti tunggu di depan aja ya? Yes, boleh. Mari. Ya. Kita sapa dulu Kak, Boleh, seperti boleh biasa. ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya ketemu lagi di Halo Dokter. Pastinya didoain sehat terus ya, harus. Kenapa? Karena sehat itu asik. Dan tadi nih kayak barusan nih Mbak Uti kan marah-marah mulu nih Kak. Udah sering orang mikirnya gitu sama ya. Langsung mikirnya gitu. Orang kalau marah-marah itu pasti kalau ditensi langsung melejit tensinya tinggi. Padahal ya belum tentu juga kan, bisa gara-gara emang ada lagi masalah atau lagi PMS kali gitu kan. Atau dibalik Gitu. nih begini pemirsa ya, orang yang kalem-kalem aja bukan berarti tensinya aman-aman aja. Bener Gitu dong jadinya ya. banget. Jadi- Nah ngomongin tensi ini ternyata tuh banyak banget penderitanya nih yang namanya hipertensi. Bener banget. Jadi kalau kita bicara tensi itu juga banyak banget mitosnya Kak sebenarnya. Banyak yang bilang katanya gini, kalau misalnya kita nggak ngerasain nyeri kepala, pundak masih enteng, berarti tensi aman katanya gitu. Ada lagi yang bilang katanya kalau misalnya makan asin-asin terus, tensi naik. Tapi juga itu mungkin benar. Atau mungkin mitos. Nah, kita bakal ngobrol nih. Kita bahas ya semuanya ya, tapi kan yang paling asli dari Halo Dokter Yes. itu bisa halo-halo sama dokternya. Betul banget. Yang di Jakarta bisa di 574 3476. Buat yang di luar Jakarta pakai 021 574 3478. Apa lo? Apa lo? Hebat. Alhamdulillah Tapi akhirnya apa? jangan salah. Ada gitu. lagi Instagram. Enggak bener dong. Instagramnya di @halodoktertvri. Langsung ketik pertanyaannya, mention ke kita. Langsung buruan, nanti kita punya 2 orang Ya. narasumber. Yang satu seru deh pemirsa. Yes. Mau ngebahas mengenai sambel. Sambel. Katanya sambel itu katanya nih garamnya juga tinggi katanya. Nah, itu mesti dibahas. hati-hati nih sama yang hipertensi. Tapi nanti semua kita bahas. Cari Iya. sambel yang sehat kayaknya gitu ya. Ada lagi juga nih, Kalula nih. Yang pertama kita punya Dr. Rizka Novita Indriani, spesialis penyakit dalam. Ngomongin hipertensi ya pasti ngomongin ke penyakit dalam dong. Nah tadi itu yang bakal ngomongin sambel adalah Dr. Faidon L. Toruan, MM, praktisi kesehatan yang jago soal gizi. Nah, gitu. jadi sekarang gini aja nih pemirsa nih yang udah punya pertanyaan. Yang memang udah punya penyakit hipertensi, tulis aja pertanyaannya, kirim Iya. langsung IG atau nanti segmen 3 siap-siap langsung bertanya ya. Betul banget, kita bakal balik lagi ya nih Kak. Jadi dulu kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah ya, jadi pemirsa kita membahas mengenai hipertensi dan Yes. kita akan bahas juga mengenai mitos-mitosnya semua. Bener banget. Mitos
Betulnya fakta ya Itu gitu. dia. Kalau misalnya memang pengen tahu nih, nanya-nanya gitu kan, bisa yang diri sendiri yang hipertensi, atau ada tetangga sepupu yang juga sakit, boleh Kalau tangga sih telepon. nggak tahu kali rasanya. Oh iya, nggak tahu ya. Diri sendiri aja deh. Boleh nelfon nih Kak, ke 574-3476, atau yang di luar Jakarta di 021-574-3478, atau lewat Instagram juga boleh, di @halodoktertvri. Nanti ya segmen 3 ya. Sekarang Segmen sih 3. kita ngobrol dulu sama dokternya nih. Dan ini dia, seperti sudah datang. Dokter Lula ini nih gara-gara si Bruno nggak tahu kemana perginya. Jadi kasihan tuh dokternya kebingungan. Silakan dok, silakan dok. silakan Nggak Dokter apa-apa. Rizka. Mbak Uti ya. Ya udah. Ti tolong satu lagi nanti dokter Pai ya. Iya, iya, Nah, iya. thank you ya Ti. Aku sekalian cari Bruno dulu ya, Bu Dok. Iya, ya. coba cari di kolong meja Thank kali you, Kak. mungkin. Nggak mungkin, Nggak mungkin ya, nggak muat. mungkin, nggak muat. Dok, apa Iya. kabar dok? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok, ya? Sehat Belum alhamdulillah. kebagian Omikron kan dok? Oh, Jangan, belum. jangan. Masih virgin nih, belum kebagian. Delta juga nggak kebagian? Belum. Waduh, keren banget. Jadi dari kemarin tuh orang ngomong gini, udah di booster Omikron belum? Hah? Di booster Omikron gitu kan, nyebelin banget dengerinnya kan. Karena ternyata banyak teman-teman nih yang udah kena dan udah sembuh. Ah. Nah, si Omikron tuh agak cepat kali jadinya. Cepet. Jadi udah ceritanya tuh tiba-tiba udah nge-WA-nya, alhamdulillah udah sembuh loh. Kapan sakitnya gitu Belum kan. ngirim makanan ya padahal. Nah, iya belum dari makanan Iya, betul. iya, Dok, iya. ini ngomongin makanan dok, banyak juga nih yang mitosnya banyak banget berhubungan sama hipertensi. Iya. Kita mulai dari mana dok ngomongin hipertensi itu? Ngomongin dari kenalan dulu aja Kenalan gimana? Boleh, dulu. boleh, boleh. Ya. Silakan dok kalau ada materi Iya, boleh dok. Ya, boleh, Dok. udah bawa sedikit materi nih biar kita Nanti kenalan. ya mitos-mitosnya belakangan dulu ya. Ah, Nah, iya. selalu kita bungkus belakang. Oke, oke. Kamu dok, silakan dok. Iya, kita kenalan dulu sama hipertensi Halo ya. hipertensi. Oh iya, Itu kan kenalan kan? Jangan Kenalan. mesra-mesra, Oh, jangan mesra-mesra ya, jangan. Ya, kita lihat dulu sebenarnya hipertensi ini apa sih sebenarnya. Nah, ini hipertensi atau kita biasanya kenalnya tekanan darah tinggi itu kalau ada orang diukur 2 kali pengukurannya itu tetap tensinya tinggi. Oh, harus 2 kali ya? Harus Pakai 2 jeda kali. nggak waktu pakai jeda? Iya, dan posisi pengukuran, suasana pengukuran tuh juga ternyata berpengaruh dan ada ketetapannya sebenarnya gitu. Oke. Nah, jadi nah yang disebut tinggi itu berapa gitu. Nah, itu sebenarnya guideline-nya beda-beda gitu. Nah, tapi pada umumnya kita pakai di atas yang tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atasnya itu di atas atau sama dengan 140 dan tekanan diastolik atau yang bawahnya itu di atas atau sama dengan 90 mm air raksa. Ini seperti pakai itu. umur nggak dok? Enggak, sebenarnya sama aja, cuma Oh, oke. anak tuh ada ketentuan lainnya, ada yang beda. Tapi Tapi ini di atas lansia- 18 tahun Ya, ya. maksudnya lansia Nah. dong. Kalau lansia dikasih nggak apa-apa deh boleh gitu. Enggak. gitu. Kalau misalnya definisinya enggak berbeda, tapi nanti target pengobatannya memang ada yang Oh. berbeda Oh, gitu. udah mulai ngerti nih ya, Ya. pemirsa ya. Langsung kejawab Baik, tuh ya, baik, kayak baik. mitos pertama jadi langsung kejawab kadang-kadang tuh. ada orang yang bilang kan udah tua dok, wajar dong Nah, tensinya itu. tinggi gitu. Sebenarnya enggak gitu juga gitu. Jadi batasnya sih tetap sama, cuma nanti target pengobatannya yang Kalau berbeda. bisa terus di bawah 140/90 kan bagus juga Bagus gitu kan ya. ya. Oke, baik, Malah baik, resiko Dok. yang lain-lain tuh bisa berkurang gitu. Iya. Nah, terus kita sebutnya itu hipertensi itu silent killer Yes. gitu, diam-diam. Diam-diam dia jahat gitu. Nah, kenapa gitu? Padahal hipertensi itu banyak, hampir 30% orang di dunia ini kena hipertensi. Tapi rata-rata mayoritas tuh nggak tahu kalau dia tuh kena hipertensi gitu, kena darah tinggi gitu. Tahu-tahu udah KO aja. Tiba-tiba udah gejala yang berat gitu, udah stroke, udah serangan jantung gitu. Karena gejalanya itu sebenarnya dia tidak bergejala gitu. Kalau sudah muncul gejala, biasanya tensinya udah tinggi banget Mitos gitu. pertama. Mitos Ah, pertama. lehernya Langsung kan dapat. Benar. bla 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 itu gimana dok? Wah, itu mitos banget gitu. Jadi sebenarnya kalau udah mulai nyeri kepala, udah mulai ada tengkuk nyeri atau ada mimisan, itu sebenarnya malah harus waspada nih, jangan-jangan tensinya udah loncat tinggi sekali gitu. Udah komplikasi maksudnya. Udah berarti ya? komplikasi, Oh, oke. benar Oke, gitu. oke, oke, Nah, ini baik. saya tulis juga di sini hipertensinya itu nggak langsung, misalnya hari ini saya normal, besok saya tensinya tinggi, enggak. Jadi hipertensi itu naiknya pelan-pelan Oke. gitu. Makanya orang kadang-kadang nggak sadar kalau dia Jadi tuh kalau ada menderita yang bilang saya hipertensi. tuh ya kemarin tuh ya nggak tensinya nggak tinggi, nggak mungkin. Enggak ya. gitu. Jadi enggak dadakan gitu. Habis marah tensi tinggi enggak juga Oh gitu. ngomong-ngomong marah dok, semua orang yang kerjaannya marah-marah tensinya tinggi nggak? Oh enggak juga Iya. gitu. Orang yang sabar juga belum tentu gitu. Itu Tensinya, dia. Orang yang tensinya adem, normal. adem bebas tensi, Kalem-kalem jackpot. gitu Iya, ya. beneran. Iya benar. Nih. Nah terus, ini kan biasanya denialnya Nah, gini. ini. Tapi kan saya nggak pusing gitu. Tengkuk juga nggak mimisan, nggak pernah marah-marah juga gitu. Ini mitos banget gitu ya. Bah, ternyata sebagian besar kasus darah tinggi itu nggak ada gejalanya gitu. Bahkan kalau udah ada gejalanya kita sebutnya krisis hipertensi. Itu kadang-kadang butuh dirawat di ICU nih kalau udah ICU, krisis. ya? Iya. Padahal orangnya sadar gitu. Padahal orangnya kalau udah ada kerusakan organ biasanya Oh, oke. udah ada komplikasi yang lain. Biasanya ada yang turun kesadarannya juga. Nah, ini yang saya tulis di sini, salah kaprah masyarakat gitu. Jadi nunggu ada tanda-tanda dulu baru periksa ke dokter. Padahal nggak gitu. Jadi
Oke, kalau bicara dari segi mudah emosi nih, tadi kan kayak Mbak Uti nih barusan gampang marah-marah. Itu kan berarti memang bukan gejala. Bukan gejala. Tapi kalau misalnya sering marah-marah bikin hipertensi nggak? Marah, tapi nggak dalam hitungan hari, satu hari marah-marah iya. ya gitu. Jadi kita sebutnya stres dalam jangka waktu lama. Panjang itu ya. memang menyebabkan hipertensi di kemudian hari. Tapi nggak Oke. instan ya, nggak instan. Iya, iya. Oke. Nah, Dok, satu lagi Dok, kalau misalnya gini, dia punya hipertensi, waktu marah tambah tinggi nggak? Bisa tambah tinggi. Nah, jadi kalau udah punya gitu. hipertensi, kudu kalem. Kalem, santuy. Kalem, smooth. Sering-sering gitu. meditasi dah itu Iya. Baik. Ya, oke deh. Nah, ini. Nah, dari WHO juga udah nge-warning sebenarnya banyak orang yang kena hipertensi sebenarnya, hampir 30 juta di dunia tuh kena. Waduh. Laki-laki Hampir ya, Dok? 30 ya. Ya. Kebanyakan laki-laki. Nah, orang laki-laki ini memang nanti ada faktor-faktor yang memang mencetuskan hipertensi, salah satunya jenis kelamin. Gitu. Nah, 1 dari 4 laki-laki nggak tahu kalau mereka hipertensi dan 1 dari 5 perempuan nggak tahu kalau mereka hipertensi. Oh, nggak taunya 1 dari 5 yang nggak tahu. Iya, benar. Oh, Padahal baik. mereka punya hipertensi gitu. Oh, Jadi oke. chance untuk tahunya hipertensi gimana? Ya kontrol teratur Tapi sebenarnya. kalau jumlahnya yang hipertensi perempuan sama laki-laki sama aja atau barangkali lebih banyak laki-laki? Kalau untuk resiko sebenarnya sebelum usia menopause wanita, laki-laki lebih berpotensi kena darah Padahal yang tinggi. ngomel banyakan perempuan. Tapi kita suka mendem, Kak. Celah, Iya, lu iya. paling bisa. Nah, tapi jangan senang dulu perempuan setelah Nah. usia seneng banget sih dok. Tenang. Setelah usia menopause, wanita itu 2 kali. Karena kita kalau lebih udah menopause kita berpotensi. mendem juga Oh masalahnya. gitu, gantian mendem. Yang laki-laki jadi cerewet gitu kan. Oh Iya, gitu. nah yang perempuan setelah menopause resikonya naik 2 kali lipat. Jadi tetap harus hati-hati. Oke. Gitu. Terus? Ya. Nah, ini penyebabnya. Jadi kita kenal 2 jenis hipertensi sebenarnya. Yang biasanya kalau kita ngomong tekanan darah tinggi yang ini, yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer. Ini memang kita nggak tahu penyebabnya. Jadi hipertensi primer ini 90% dari keseluruhan hipertensi itu adalah hipertensi yang kita nggak tahu penyebabnya. Jadi kalaupun pasiennya tanya sama dokter, kenapa ya dok? Padahal saya nggak pernah tensi tinggi Iya. sebelumnya. Jawabannya ya memang tidak tahu gitu, Oke. nggak tahu penyebabnya. Tapi diduga memang ada riwayat keluarga. Genetik maksudnya ya, Dok, Iya ya? betul, genetik, usia yang tadi kita udah bahas, jenis kelamin tadi kita juga udah bahas, ras itu kulit hitam lebih berpotensi kena darah tinggi. Gitu. Langsung lihat ngecek. Maksudnya yang kayak di Afrika gitu kan. Iya, iya. Bukan yang sering jemur-jemur di bawah matahari enggak dong? betul. Ya, kali keling doang. Keling doang Keling gitu. itu. Nah, kalau yang atas ini kita nggak bisa rubah nih, udah istilahnya hadiah lah buat kita gitu, kita nggak bisa rubah lagi. Nah, cuma beda yang 2 yang, bentar. Iya. Beda nih kalau 2 yang bawah. Yang obesitas sama Nah, gaya obesitas hidup. gaya hidup ini kita masih bisa rubah dan masih bisa cegah sebenarnya di Yes. sini gitu. Kalau yang ini nggak bisa, kita tahu udah punya yang ini, sebaiknya yang ini kita hindari gitu. Kita rubah, kita perbaiki supaya nggak kena hipertensi. Betul nggak sih dok, setiap 10 kilo yang hilang, maksudnya menurunkan 10 kilo itu tensinya juga akan turun juga? Betul gitu, nggak cuma darah tinggi aja sebenarnya. Jadi kencing manis, penyakit pembuluh darah, penyakit metabolik yang lain tuh juga akan turun dengan penurunan berat badan gitu. Tapi harus sehat ya. Harus sehat Ya, juga. jangan Jadi jadi- penurunannya juga Maksudnya nggak cara ekstrim. dietnya Iya, harus- maksudnya Cara nggak dietnya harus ekstrim, sehat, jangan betul. langsung makannya nggak makan Masalahnya sama dokter sekali. olahraga yang ngomong langsung dia langsung. Gimana ya? Gitu. Kalau hipertensi yang lain memang berhubungan dengan penyebab penyakit lain yang harus diobatin, induk penyakitnya. Berarti kalau ditanya yang Gitu. ini dia ada penyebabnya yang Ada bisa penyebab ditunjuk lainnya. langsung, oh itu gara-gara itu. Betul. Tapi kalau yang sana Iya, nggak nggak gitu. ada, Iya, betul. Baik, kalau cuma tinggal faktor resiko aja kita Betul. bicara. Nah, yang Baik, ini kita baik. harus rubah nih. Ini pencegahannya ada di sini. Ya, obesitas dan gaya Gaya hidup. Nah, kenapa sih harus harus diobatin atau harus dicegah? Kadang-kadang kan pasien udah datang ke kita, tensinya udah tahu tinggi juga bilang, tapi dok kalau tensi saya diturunin, Malah saya pusing, suka pusing gitu. gitu. Ah, benar, betul, Nah betul, itu benar. sebenarnya efek jangka pendek mungkin ya memang pusing ada bisa aja dari efek samping obat-obatan. Tapi sebenarnya kita lebih prefer menurunkan karena efek jangka panjangnya jelek banget, bisa dilihat tuh jantung koroner. Ini nggak ada yang asik nih, mau dipilih yang mana Nggak ada, juga nggak ada ya. yang asik. Nggak. Nggak ada yang Aduh, asik. gagal Jantung ginjal koroner, ya. serangan jantung, gagal ginjal. Aduh kalau udah cuci darah susah deh pokoknya. Ya, stroke, penyakit pembuluh darah sama gagal jantung. Kalau gagal jantung nggak enak, apa-apa sesak, apa-apa Dok, sesak. salah satu pertanyaan yang masuk yang banyak itu adalah betul nggak sih hipertensi itu erat hubungannya sama jantung yang bengkak? Nanti dijawabnya. Yes.
nanti Dok, ya? dijawab. Pemirsa pengen Kebetulan tahu dong ada jawabannya, slide-nya. apalagi Bener, di Dok. segmen 3 Anda juga bisa bertanya, bisa halo-halo langsung sama dokternya. Boleh duduk loh, Dok. Iya, silakan. Sebutin ya nomornya ya, Iya. 5743476 atau di 021 5743478. Kalau IG mah terbuka terus di Langsung. @halodokter_tvri. Ya, oke, jadi kita mesti jeda dulu Kak ya. Kita jeda dulu sesaat dan nanti kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Bisa kita masih membahas mengenai hipertensi yang tadi ya pilihannya kalau kita masih hipertensi nggak terkontrol itu banyak banget penyakit-penyakit lain gitu yang nggak ada yang asik dipilihnya gitu ya. Benar banget. Dan di segmen ini Anda boleh bertanya langsung halo sama dokternya, sama dokter Rizka ya. Langsung aja telepon buat yang di Jakarta di 5743476 atau yang di luar Jakarta pakai 021 5743478. Lewat Instagram juga boleh ke @halodokter_tvri. Di Halo Dokter Sehat itu Asik pastinya. Dok, kita terusin lagi yang tadi ya, Ya, yang pilihan penyakit nggak asik tadi itu dok ya. Nggak asik lagi. Ya dok, silakan dok. Oke. Ya, biar keluar dulu ya dok ya. Mana ini ya, ini dia. Nah, ini. Tadi udah pilihan yang kita. Tadi aku sempat tanya ginjal bengkak dok, bukan Jantung jantung bengkak. bengkak. Iya. Ah, kebetulan ada slide-nya dok nanti. Oh, ada. Ada slide-nya. Tulisannya peramal ya. Yuk, monggo langsung. Kebetulan Dok. ada slide-nya. Nah, ini kita lihat nih. Ini gambaran yang bagus nih, saya nemu gambar bagus. Ini gambaran penampang pembuluh darah. Umpamanya nih selang air gitu. Nah, yang paling sini, ini tuh penampang pembuluh darah orang yang normal, nggak punya darah tinggi gitu. Nah, ini kan lubangnya gede, dindingnya juga tipis, nggak keras, dia elastis gitu. Jadi darah mau lewat tuh los aja, Blas aja gitu kayak ya. jalan tol Blas, gitu. Nah, yang tengah nih udah mulai ada darah tinggi, kadang tinggi, kadang enggak, kadang tinggi, kadang enggak. Nih, dindingnya mulai tebel, mulai kaku. Tapi tingginya juga nggak terlalu tinggi gitu kan? Iya, benar. Nah, yang paling sana tuh kalau udah darah tinggi, dindingnya tebel sama kaku. Oh. Ya, Terus bentuknya juga nggak asik gitu bentuknya ya nggak dok asik, ya? nggak mulus. Kita telepon dulu ya dok Telepon ya, dulu ya. matiin dong sama dia dok. Baik Pak, kalau gitu ya. Halo, selamat dokter, pagi. selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat Pak. Binasa Pak Dokter Pak Heran dari Bandung. Waduh, Silakan. silakan Dia Pak, dari dari Bandung. Gimana pertanyaannya Pak? Pak. Pak? Begini Bu Dokter, tensi seseorang itu kenapa tidak tetap? Contohnya saya kadang-kadang 33, 133 atau 135, 37 sampai 140, 50. Yang kedua, apabila seseorang hipertensi, boleh aktivitas seperti melaksanakan ibadah haji, olahraga, pariwisata, dan lain sebagainya. Oke. Demikian, terima kasih. Hatur Mantap. nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam Iya, Pak. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Yang pertama dok, tadi ditanyakan kenapa bisa beda-beda sih kalau Kenapa hipertensi labil gitu Kenapa tesnya kayak anak labil? ABG? Bukannya labil. Anak ABG kan? Oke, jadi pertanyaan yang pertama dulu ya, makasih pertanyaannya. Jadi memang tensi manusia nggak usah dibilang satu orang atau setiap sekali pengukuran di satu orang. Memang sepanjang hari tensi manusia itu dinamis gitu, jadi nggak tetap. Banyak faktor yang pengaruh terhadap tensi, walaupun slightly atau naiknya sedikit gitu, itu ada pengaruhnya. Contohnya tuh aktivitas, terus kemudian stres, itu memang ada pengaruh sedikit terhadap tensi. Makanya kita tadi yang sesuai dengan definisi hipertensi yang Dua pertama kali. harus 2 kali. Kalau memang dia tetap tinggi berarti dia hipertensi, dan pengukurannya itu harus benar gitu. Oke dok, sorry. 2 kali ini harus hari yang berbeda kah? Atau boleh pagi sama malam gitu? Oh, hari yang berbeda di waktu yang sama juga. Oke. Lebih baik tuh kalau bangun tidur sebenarnya gitu. bangun tidur. Betul. Nah, Bangun tidur bukannya lagi tinggi-tingginya dok? ditunggu dulu. Jadi nggak langsung bangun tidur terus langsung ditensi gitu, enggak. Buka Jadi- mata dulu kan? Iya. Apalagi kalau Oh, iya. kalau bangun tidurnya ada maling ya. itu tensinya tinggi banget. Jadi pada dasarnya orang yang sama aja dalam satu hari itu bisa Sangat beda-beda Pak, dinamis. jadi nggak usah takut. Nah pertanyaannya kalau udah punya hipertensi, boleh nggak sih ibadah haji, boleh nggak olahraga Iya. gitu? Ya, yang pertama olahraga dulu. Kalau olahraga malah disarankan sebenarnya gitu ya. harus dilakukan Iya. untuk mencegah penyakit lebih lanjut dari hipertensinya itu. Bener banget. Iya betul. Sifatnya ini langsung benar banget loh dokter Iya, agak olahraga. gatel. Agak gatel nih, pengen nambahin. Iya, Monggo. olahraga yang untuk pasien hipertensi itu yang sifatnya aerobik, terus
minimal 3 sampai 5 kali seminggu, 30 menit sampai 40 menit sekali dilakukan gitu. Iya. Nggak usah yang berat-berat, jalan. Jadi aktivitas sebetulnya sih tidak kemudian dibatasi, Tidak, tapi iya. tensinya harus dikontrol gitu. Betul, malah sangat bermanfaat kalau misalnya rutin berolahraga, nanti profil tensinya malah akan membaik gitu. Bahkan mungkin ada yang tercapai targetnya tanpa harus minum obat. Jadi kalau saya misalkan Gitu. hipertensi dok, saya minum obat itu dibilang terkontrol itu kalau sudah di bawah 140/90? Iya benar, target secara umum itu gitu. Nah yang orang di atas 60 tahun lebih longgar lagi sih sebenarnya gitu. Target. Dok, tadi gambar yang tadi yang bagus tadi ya dok ya. Kalau kitanya udah nggak hipertensi, kita balik lagi ke tempat yang tadi nggak pembuluh darahnya atau gimana? Nah sebenarnya makanya itu pentingnya pencegahan. Kalau misalnya sudah kaku, pembuluh darahnya memang susah kembali lagi ke elastis gitu. Baik. Jadi memang pencegahan harus lebih awal dilakukan. Tapi kalau kayak kita makin tua bukannya juga makin kaku dok? Nah betul, nah, memang seiring bertambahnya usia pembuluh darah itu makin kaku, makin tebal, lapisan lemak dalamnya juga makin tebal juga Makin tebal gitu. juga. Maka dari itu usia jadi salah satu faktor resiko hipertensi Oh, gitu. oke. Jadi kalau udah tahu udah usianya makin tinggi, kita udah mesti lebih hati-hati karena Iya. dengan sendirinya tensi akan naik. Akan Betul, ya makanya pencegahan dari muda malah lebih penting gitu. Oke. Mungkin ada lagi dok yang mau disampaikan? Oh iya, yang tadi dokter Lula nanya jantungnya bisa Jantungnya bengkak. bengkak. Nah, ini. Nah, tadi kan pembuluh darahnya jadi lebih tebel ya gitu. Jadi si pompanya itu dia kayak lebih keras untuk bisa melewatkan darah melewati jalan ini. Nah, Pompanya ini. tuh jantung nih ya. Nah, jantung, pompa darah kita tuh jantung. Nah, kalau misalnya jalannya mulus, dia pompanya biasa aja gitu. Nah, kalau jalannya banyak hambatan, kayak kita naik motor bolong-bolong kan, Off-road ya? iya. Off-road. Nah, sama jantung juga lebih keras, bekerja lebih keras supaya darahnya bisa lewat ke pembuluh darah itu. Nah, kalau sama kayak orang kalau dipaksa angkat besi terus kan ototnya Keker jadi gede lama, gitu. iya. Jantung juga gitu. Kalau dia kerja keras supaya darahnya bisa ngalir, nanti lama-lama ototnya juga jadi Kan kalau keker orang juga. berotot itu kan berarti kan keren, dia sehat ya dok ya. Kalau jantung berotot gitu tambah jadi gede gitu tuh bermasalah nggak dok? Kalau otot jantung jadi gede itu bermasalah malahan gitu. Jadi dia kan fungsinya pompa. Kalau otot jantungnya jadi tebel, dia jadi kaku, nggak elastis. Akhirnya dia gagal memompa. Gagal memompa kita jadi gagal sebutnya gagal jantung. Jadi jangan malah Gitu. sombong nih jantung saya six pack gitu nggak bisa. Betul, nggak bisa. Nggak bisa jantung six pack. Wah jantung saya udah besar nih berarti nih ototnya Iya, kerja terus betul. berarti kita bermasalah. Lain dengan otot cerita yang otot yang di tangan lah Lain. gitu ya. Tapi Baik. juga lain juga dengan yang atlet ya dok ya. Kalau atlet Iya. yang memang benar terlatih kan jantungnya agak Jantungnya besar. agak membesar, Tapi yang benar. sehat besarnya gitu Betul. kan. Bagaimana besarnya nggak sehat? Jadi kalau misalnya nggak sehat itu biasanya dia bikin nyempit si ruangannya. Oh, Tapi kalau baik. itu nggak sehat. Tapi kalau Iya. misalnya atlet dia walaupun gede tapi ruangnya itu masih cukup. gitu. Tumben loh dia serius gitu. Saya pindah ke situ ya. Saya pindah ke Begitu situ. ngomong, begitu ngomong atlet langsung loh. ke Iya bawah, baik. langsung Iya, trigger. jadi gitu ya. Lanjut, Jadi jantung six pack tuh nggak baik ya. Iya, iya, Jantung iya, six iya. pack nggak baik. Oke, nah ini pencegahan yang penting. Nah ini nggak asik. Bapak-bapak nih yang denial. Sekali-sekali doang kok merokoknya. Cuma kalau buat seneng Minta-minta ngobrol. aja gitu. Nah ini tadi pencegahan sama pengobatan sebenarnya sama aja gitu. Pencegahan dilakukan sebelum ada hipertensinya, pengobatan kalau udah ada hipertensinya. Sama aja, berhenti merokok. Kalau belum punya pun harus ngontrol kadar gula darah, kadar kolesterol juga harus dijaga. Makan diet itu harus makan makanan yang sehat, sama garam tuh jangan banyak-banyak. Kadang orang tuh yang nggak sadar tuh garam dapurnya udah dikurangin, tapi ternyata masih makan makanan kemasan. Garam tersembunyi. Garam katanya tersembunyi itu yang kita biasanya luput dari pandangan kita. Nah ini tadi yang ditanyakan, aktivitas fisik malah disarankan gitu. Turun berat badan, alkohol juga harus dikurangin, jangan stres-stres. Nah baru kalau semua sudah dilakukan, tensi nggak mencapai target, baru masuk obat-obatan. Bisa lihat kan obat-obatan nomor paling terakhir. bawah. Terakhir. Gitu. Jadi yang lainnya malah yang kita bisa lakukan sendiri. Iya, Tapi itu semua susah dok. Oh gitu ya. Gampang minum obat mesti sebetulnya. mesti niat. Tapi dok banyak juga yang nanya gini dok. Kan kita kan bisa aja nggak tahu gitu ya. Kita punya hipertensi tapi kita nggak sadar gitu. Nah artinya kan perlu kita perlu kita cek berkala dong kalau gitu. Betul. Jangan sampai kita ternyata tanpa sadar Kecolongan hipertensi gitu. kecolongan. Kita perlu cek berapa bulan sekali kah gitu untuk biar rutin cek screening. tuh gimana? Sebenarnya kalau punya alat tensi sendiri lebih nyaman ya gitu. Iya. Tiap bangun tidur bisa dicek walaupun nggak harus tiap hari. Tapi kontrol rutin MCU Minimal gitu. Iya. Minimal dok, ya. banget. Kalau misalnya pernah terdeteksi tinggi sebulan sekali cukup Sebulan gitu. sekali. Tapi kalau ada kalau faktor resiko yang lain ada lebih ketat juga bisa. Kalau Oke. semuanya normal bisa 6 bulan sekali. Oh 6 bulan sekali. Kayak MCU gitu. MCU. Ya, betul. 6 bulan Oke. sekali. Ada IG nih, Ada pertanyaan IG, banyak bener nih. banget. Boleh Silakan yuk kita dimunculkan keluarkan IG-nya mana pertanyaan ya? yang udah masuk lewat Instagramnya. Udah banyak banget. Nah ini dia. Taufik Dari Reza. @Reza Arianto ya, Pak Taufik Reza Arianto.
Dok, saya Reza 35 tahun, mau tanya saya divonis hipertensi tapi alhamdulillah masih bisa vaksin COVID sampai booster. Tapi saat ditensi harus istirahat sampai 2 kali gitu ya dan istirahat dulu dan tensi ulang baru bisa vaksin. Saya disuruh minum amlodipin tiap hari tapi baca-baca. Nah ini nih, amlodipin bikin stroke. Itu fakta atau mitos, Dok Rizka? Ya kita sebenarnya ngomongin obat tensi ya, sebenarnya targetnya malah sama, mencegah komplikasi pembuluh darah. Komplikasi pembuluh darah tuh banyak, salah satunya stroke ini gitu. Jadi malah kalau misalnya tensinya tidak ada terkontrol dan amlodipinnya, dalam hal ini amlodipin ya, sebenarnya semua obat tensi sama aja, malah akan lebih berisiko menderita stroke gitu. Jadi baiknya sih kalau memang terkontrol dengan amlodipin, ya diminum amlodipinnya gitu. Dan selain itu yang hal-hal yang penunjang yang lain juga dilakukan juga. Ini kita balik lagi nih ya Mas Taufik ya. Tadi kan diingatkan bahwa bagaimana sih cara terapinya. Obat-obatan tuh paling di bawah loh sebetulnya. Jadi harapan dokter pasti gini kan ya dok ya. Nanti kalau bisa obatnya itu berhenti gitu. Kalau dia bisa memodifikasi gaya hidupnya. Benar. Waduh, langsung ada telepon. Ini masih ada tapi kita hold dulu ya Kak ya. Aja. Yang peye tadi. Soal peye menarik nih. Oke, halo pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Baik. Iya. Amiruddin di Tangerang. Silakan Pak, pertanyaannya. Pertanyaan ini kan kita punya penyakit darah tinggi, juga disertai dengan diabetes. Gimana kalau istilahnya kita mengonsumsi obat darah tinggi setiap hari, apa ada efek sampingnya apa enggak? Nah ini. Oke Pak, Cocok, Pak. Mantap. Didengarkan jawabannya ya Pak ya. Sekalian nih sama yang lain-lain yang bertanyanya titipan. Pokoknya kan dikasih obatnya itu suruh minum tiap hari. Nah di kepalanya orang-orang pertama ginjalnya rusak karena minum obat terus-terusan. Mendingan pakai herbal aja katanya ya dok ya. Boleh nggak herbal dicampur sama obatnya dokter? Banyak tuh dok, mulai dari satu-satu dok jadi ceritanya. Minum obat tiap hari. Minum obat tiap hari, ginjal saya gimana? Itu hampir semua pasien yang pertama kali dikasih obat darah tinggi, nah nggak obat darah tinggi aja, obat darah tinggi, obat gula, pasti nanya kayak gitu. Nanti saya ketergantungan, nanti saya sakit ginjal gitu. Nah istilahnya gini, kalau misalnya kita nggak minum obat, nanti akan terjadi pengerasan pembuluh darah seperti yang tadi. Ginjal itu akan rusak dalam jangka waktu yang lebih dekat gitu, kurang lebih 8 tahunan udah gagal ginjal gitu. Dibandingkan dengan minum obat, memang harus dikontrol. Ketika minum obat harus dilihat terus gitu fungsi ginjalnya bagaimana. Memang ada efeknya gitu. Tapi kalau misalnya tensi tidak terkontrol, ginjal rusak dalam waktu dekat, kalau dengan minum obat dan terkontrol, memang pada akhirnya mungkin akan terjadi efek samping obat itu. Tapi jangka waktunya lama gitu. Mungkin 20 tahun, 25 tahun lagi baru ada efek samping. Tapi rata-rata orang yang tensi ginjalnya terkontrol tidak mengalami itu gitu, malah jangka istilahnya ginjalnya akan lebih sehat dalam jangka lebih waktu lama gitu, walaupun dia konsumsi obat rutin gitu, karena memang tujuan obat tensinya seperti itu. Jadi Pak, yang memang sebetulnya yang kita harus hati-hati tadi yang stroke juga sama sebetulnya. Yang kita takutin itu adalah bukan kemudian obat menyebabkan masalah di ginjalnya, tapi sebetulnya tensi yang tinggi itu yang menyebabkan kerusakan di banyak organ tubuh. Tadi disebutin udah ginjal, udah jantung, udah stroke, udah banyak tuh Pak sebetulnya ya Pak ya. Jadi mulai sekarang sih pada dasarnya minum obatnya yang teratur. Mengenai herbal nanti dijawab ya. Iya, dan pasti juga banyak banget nih yang masih penasaran nih. Boleh nih Kak ya, nelpon ke 5743476 untuk yang di Jakarta. Yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga Instagram di @haloDokterTVRI. Iya, kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter Karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. Dan buat yang masih pengen nelpon, kita masih buka banget nih ya. Di Jakarta 5743476 dan juga luar Jakarta di 021 5743478 atau Instagram di @haloDokterTVRI. Jadi yang udah ngirim Instagram pakai darah PY-nya sabar ya. Nanti kita bacakan ya. Kita udah ngelihat nih tanda-tandanya orang pada datang semua ke sini. Sejak kapan ulang tahun pakai gurame coba? Mana ada sih ikan gurame goreng jadi ulang tahun, gimana? Mana lilinnya nggak ada? Tempel di mana coba lilinnya? Hah? Nggak ada kan? Aja pokoknya. Taruh di meja, jangan gangguin, taruh di meja. Ini pasti dokter Pai punya ya. Hai dokter Pai. Halo dokter Pai. Apa kabar? Silakan dok.
Ini propertinya seru Dokter Pai banget ini. ini kayaknya nih. Kita mau apa nih dok? Makan-makan apa nih? Kayaknya rame banget. Kita mau makan yang enak dan sehat. Kalau kita makan, tensi kita nggak naik, malah bisa dibantu turun. Malah turun. Wow, keren banget nih. Sambel kayaknya dabu-dabu tuh kayaknya. Ya, Aduh, asik jadi- banget ya. Jadi salah satu faktor ya yang menyebabkan tekanan darah naik itu kan kekentalan darah. Satu. Darah kental, jantung pompa lebih berat. Lebih berat. Prosesnya bertahun-tahun, nggak sehari 2 hari. Sehari 2 hari ya. Makanya dengan memilih makanan yang enak tidak digoreng, misalnya itu tuh kita masaknya pakai air fryer. Jadi ini alatnya menggoreng tanpa minyak goreng. Oh, Jadi kalau oke. ditanya lagi Gini, ngapain? gini, gini. Yang berdua boleh balik, nggak bakalan dibagi, Iya. tenang aja. Ini Aduh, enak banget properti. sih. Udah Kenapa mupeng jadi kelihatan ngarep banget. lagi? Ya sudah, oke. Oke. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Paling potong Oke deh. gaji. Kita angkat telepon dulu nih kak ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Iya, Selamat pagi. Pagi. Silakan Bu. Saya Bu Sumarni dari Bandung, umur 82 tahun. Wah, Masya Allah keren. Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan Bu pertanyaannya. Saya mempunyai penyakit pembengkakan jantung dan Parkinson. Tiap bulan udah kontrol, Iya. tapi malah sekarang itu pegel-pegel linu kalau jongkok berdiri susah. Oh. Gimana nih obatnya? Baik. Susahnya karena sakit ya Bu ya? Saya sama dokternya, tapi dikasih obat dan tepatnya masih begitu. Oh, oke. Baik, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Iya, terima kasih ya Kita Bu ya. bahas ya Bu ya. Kita Makasih dengarkan Bu. nih jawabannya Bu ya. Umur 82 tahun, ada pembengkakan jantung. Iya. Dok, itu memang karena umurnya atau gimana Dok? Bisa jadi karena umurnya yang pertama. Tadi yang seperti udah dibahas, Iya. seiring bertambahnya usia, pembuluh darah semakin tebal, semakin keras. Mungkin itu juga beban jantung juga bertambah. Bisa jadi pembengkakan jantung dari situ. Atau ibu ada penyakit komorbid yang lain. Nah, itu ikut sumbangsi itu dalam Sumbangsi. sumbangsi. Tadi dalam Ibu pembengkakan bilang kalau dari jantungnya. jongkok ke diri itu susah. suka Ibu pegel-pegel. kenapa jongkok-jongkok Bu? 82 tahun jangan jongkok-jongkok. Tapi maksudnya apa? Ada hubungannya nggak sih tadi entah itu hipertensi atau gagal jantung gitu terhadap sakit-sakit di kaki gitu dok? Nah, sayangnya tadi nggak dijelasin ya gitu, nyerinya di bagian mana gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya nyerinya ketika istirahat atau misalnya bengkak sebelah, mungkin ada hubungannya dengan hipertensinya. Tadi yang paling bawah ada tuh penyakit pembuluh darah. Nah, kalau misalnya memang ada komorbid dalam jangka waktu lama, terus kakinya bengkak tidak pas di sendinya, Iya. nah, mungkin ada penyakit pembuluh darah, harus Sementara dievaluasi tuh. kalau sendinya ya memang ada juga yang namanya osteoartritis. Artritis. Gitu. Yes. Baik. Iya. Sudah Jadi juga memang ya. memang harus diperiksa semua nih Bener ya. banget. Ya Nek, ya apa gimana Nenek kali Iya. ya. Tapi hebat, Hebat masih Mas bisa Ria. telepon ke TVRI kan Keren hebat. banget. Makasih banyak pertanyaannya ya. Oke, dan kita tadi pindah lagi ke kembali sambel. ke Apa ke rempeyek? Instagram dulu. Oh, rempeyek, Tadi kita masih rempeyek. buka satu kan. Instagram ada yang nanya soal PY nih, makanya pengen nanya sama dokter Pai nih soal PY. Nah ini dari @anaknya Pak Yahya, ini lucu banget nama Instagramnya. Jadi dari Bu Dewi Despiani menanyakan, saya hobi makan PY, apakah PY bisa menyebabkan tensi tinggi? Nomor 2, apakah makan asin berbahaya bagi ginjal? Monggo, mungkin dokter Pai kali ini. Baik, siapa namanya? Anaknya Dewi. Pak Yahya. Dewi. Dewi binti Yahya berarti kalau gitu Pak. Mbak Dewi, jadi kalau kita bicara makanan itu nggak bisa cuman tunggal, ya. Kita lihat semuanya. Peyek itu kalau misalnya 1-2 peyek sih sekali makan nggak ada masalah. Cuman Anda harus tahu peyek itu kan kombinasi antara tepung dan kacang yang digoreng, Iya. kan? Goreng itu bisa menyebabkan pengentalan darah. Tepung itu bisa menyebabkan gula darah naik. Kalau cuma 1-2 ya tubuh kita bisa mengkompensasi. Tapi kalau satu black Satu kaleng. Toples. satu stopless ya mungkin nggak cocok. Apalagi kalau makan peyek bukan cuma peyeknya doang. Tapi satunya lagi sama kaleng-kalengnya. Makanan Aduh, Ya, gimana keselak dong. sih? Gimana jangan cuma PE doang. nasinya, terus Oh, kemudian nasi, pakai teman-temannya. Nasi rames tuh teman-temannya, pakai PE enak banget. kemudian nanti pakai teh pakai gula atau kopi pakai gula. Nanti semua itu jadi total package yang dalam waktu jangka panjang nanti tekanan darah kita bisa naik. Nggak ada yang instan. Nah, yang kedua, apakah makanan asin berbahaya bagi ginjal? Tidak. Garam sangat dibutuhkan manusia. Garam itu kalau badan kita kurang garam, lemes. Yes. Garam kita tubuh kita kelebihan garam, kita bisa kena darah tinggi. Jadi secukupnya. Iya. Cuman kalau Anda fokus pada garam masih ditambah vetsin dan kawan-kawannya, ya itu memang bisa menyebabkan nantinya end up-nya tekanan darah naik dan nanti masalah pada ginjal.
Jadi ginjal dan hipertensi dari kacamata saya itu berhubungan. Ginjalnya bermasalah, tekanan darah naik bisa bikin ginjal bermasalah. Ya, itu saudaraan, sahabat baik. Temenan. Ya, jadi makanya kata kuncinya yang kita mau bagi sama Anda adalah memilih makanan yang enak dan sehat. Ya, belajar memilih makan enak dan sehat. Jumlahnya, jenisnya, jamnya, dan cara penyajiannya. Ikan membantu mengontrol tekanan darah. Kalau digoreng tepung, bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau nggak digoreng, bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tapi masa nggak digoreng, nggak diapa-apain? Jangan dong, jangan mentah-mentah dong. Masih keplak-keplak gitu nggak dimakan gitu nggak? Ada yang mentah juga tapi. Jadi kayak ikan yang saya kasih lihat ini, misalnya pakai alat namanya air fryer. Ya, kita nggak sebut merek. Menggoreng tanpa minyak goreng, jadi mengikan. Karena bukan ikan goreng ya? Karena kalau menggoreng kan harus pakai minyak goreng. Oke, mengikan. Kalau menggoreng tanpa minyak goreng namanya mengikan. Iya benar banget. Atau dipepes bisa. Banyak lah ya. Ikan bakar di steam bisa. segala macam. Jadi cara masaknya Boleh banyak. nggak minyaknya disemprot-semprot aja? Boleh. Artinya kalau mau digoreng pun istilahnya menumis. Itu kumis. Aduh, bener-bener deh. Udah pakai masker padahal masih aja dia. Jadi menumis nanti bisa pakai minyak zaitun, bisa pakai minyak kelapa ya, atau pakai butter ya. Oh, butter malah lebih bagus ya? Butter lebih bagus ya. Butter lemak jenuh tapi tidak jahat, margarin lemak tidak jenuh tapi lebih jahat. Oke, betul lebih jahat margarin Pantesan ya. harganya mahalan butter ya udah balik kalau gitu ya. Oke. Kalau yang dibawa-bawa kenapa sekarang kita kayak mau Iya. nyambel? Coba ada segala Ini macam di apa situ. nih dok? Di bawah sambal ini biar apa nih? Apakah Jadi gini. temannya ikan Kalau atau gimana? tempe sambal pakai itu boleh nggak? Apa? Kayaknya enak. Boleh. Kayaknya Ya, begitu. ya gini, biasanya kalau orang udah ya Tuhan, kenapa kau beri aku penyakit? Kan begitu. Kesehatan kita itu tanggung jawab kita. Ya. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita jalan untuk lebih sehat. Cuman kita nggak mau belajar. Kalau Anda senang sehat, kita kasih info sehat, Anda senang, Anda kerjain. Kalau Anda nggak senang soal sehat, kita kasih info sehat, Anda benci sama kita. Kok pakai Sekarang saya benci tanya. sih? "Oh Atau iya." nggak dikerjain aja gitu ya? Ya misalnya gini, Dokter Lula, ini makan sehat loh. Nggak, pokoknya gue mau yang enak-enak aja gitu kan. Ya berarti nggak suka sehat, jadi kalau sakit jangan salahin. Tapi saya mau yang sehat tapi enak dong. Oke, jadi saya pegang aja ya. Waduh, Boleh. kayaknya apa disayang-sayang amat itu sambel ya. Jadi ini bawang red. Iya, iya. bamer. Jadi Anak biasa lah, Dok. bawang merah dan bawang putih itu kan adalah Bamer, baput. tokoh yang Baper. kalau dalam cerita itu kan musuhan kan, yang bawang putih baik hati, bawang merah jahat. Padahal dua-duanya baik. Bawang merah ini bisa membantu kita untuk menurunkan atau mengontrol kadar gula darah. Ya. Kedua, dia juga membantu menurunkan tekanan darah walaupun ringan. Bawang putih bisa membantu mengontrol kolesterol kita, juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita dan membantu tekanan darah kita. Jadi kalau disatuin, Dahsyat ya. udah dahsyat dampaknya. Tomat juga membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian vitamin C pada tomat membantu untuk kesehatan pembuluh darah. Cabai ini membantu membuka pembuluh darah. Kalau bahasa Bu Dokter, vasodilator. Buktinya kalau kita makan, muka kita merah, pembuluh darah kebuka. Daun serai aja membantu menurunkan tekanan darah. Minyak zaitun, Bukan Zainal ya. menurunkan tekanan darah. Sekarang kalau saya aduk jadi satu, nanti boleh tambah garam sedikit, jadi sambal namanya sambal mata. Mata. Oke, mantap. Oke dok, Nanti tahan dulu, Dok. sambalnya kita terusin Ini kayaknya ya. ada yang mau beli dok Telepon sambal. dulu, telepon dulu. Oke, halo pagi. Halo, dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, Ya, dengan silakan, siapa di Bu. mana? Dari Solo. Oh iya, silakan Ibu. Langsung aja Bu, mau beli yang mana Bu? Oh bukan Iya, ya? jangan. Pertanyaannya Bu maksudnya. Pertanyaannya. Ya, saya pasien hipertensi umur 78 tahun. Baik, Ibu. Selama ini sudah 3 tahun ini tensi saya normal terus, tapi setiap hari saya kontrol tensi saya kadang-kadang itu diastoliknya itu di bawah normal. Ada dokter yang menyarankan kalau diastoliknya di bawah normal, jangan diminum obat tensinya atau separuh saja. Itu yang betul gimana dok? Baik, terima bagus kasih nih. banyak ya Mantap Ibu. pertanyaannya. Baik. Mungkin untuk dokter Rizka berarti ya. Iya. Banyak orang yang suka bingung gitu. Kalau tensi lagi normal, obatnya lanjut apa enggak? Iya. Oke. Yang pertama kalau tensi normal dalam posisi sedang minum obat, itu berarti terkontrol dengan obat. Ya. Jadi hipertensi itu termasuk kencing manis juga, itu nggak ada istilah sembuh. Adanya istilahnya terkontrol dengan obat gitu. Itu kalau misalkan dalam batas normal. Dalam batas Tadi normal. pertanyaannya di bawah Di normal. bawah normal ini. Kalau di bawah normal, selama nggak ada gejala, memang baiknya sih diminum. Tapi kalau memang ekstrim rendah sekali, harus dievaluasi tuh. Nah, ekstrim rendah itu hitungannya berapa, dok? Di bawah, kalau misalnya diastolik itu tekanan darah yang bawah Iya. 40, itu tuh rendah banget gitu. Nah, itu kan gambaran dari
jantung kita ketika mengisi darah kembali sebelum dipompa lagi gitu. Nah mungkin harus dievaluasi dulu nih apakah ada penyakit penyerta yang lain yang baru timbul yang belum kedetek, misalnya penyakit pompa jantung, bisa di echo, konsultasi ke dokter jantung atau penyakit pembuluh darah. Nah itu harus dievaluasi. Oke, tapi Dok jadi penasaran juga nih ya, kalau misalnya memang orang yang tadi dia minum obat terus tensinya normal. Tapi di saat yang bersamaan dia juga merubah gaya hidup tadi, misalnya dari makanannya, dari olahraganya. Tahu dari mana nih dia terkontrolnya? Memang karena obatnya atau memang karena dia sudah berhasil merubah Ya dicek pola hidup? pasti sama dokternya. Maksudnya apakah akan ada waktunya dia mungkin copot atau lepas obat dulu dan diamati atau gimana, Dok? Ya, Yang mengamati jangan dianya dong ya, Dok ya. gitu. Gimana, Jadi Dok? memang tetap harus konsultasi. Memang kita targetnya seperti tadi Dokter Lula udah bilang, pengennya suatu saat nanti pasiennya nggak pakai obat gitu kan. Iya, Gitu. betul. Nah misalnya nanti pasiennya pakai 2 jenis obat dan tensinya udah terkontrol, dia bisa memaintain gaya hidup sehatnya. Nanti pelan-pelan obatnya kurangin gitu. Tapi tetap dikontrol terus sampai nggak langsung mendadak dicabut semua gitu. Kalau memang dia Dan bisa satu lepas. lagi nih, kalau orang-orang misalkan tensinya tuh bagus normal, dia lagi minum obat, bukan kemudian berhenti obatnya kan Dok, Betul. karena dia tuh normal gara-gara obatnya. Terkontrol dengan gitu. obat. Gitu ya pemirsa ya, jangan sampai dibalik-balik. Tadi hari ini kita hebat-hebat nih. 8 tahun, Iya, betul. 82 tahun. Fit-fit Tapi semua. intinya sekarang adalah kalau tadi terlalu rendah gitu ya, berarti dikurangi. Iya, mungkin harus dievaluasi penyakit yang lainnya dulu. Dievaluasi penyakit yang lain. Tadi kan katanya dokternya bilang suruh kurangin aja setengah, tapi ketakutan juga. Ya, Salah nggak sih? Tapi tetap harus dikontrol. Kalaupun memang pengen mengurangi, nanti kita sambil diobservasi apakah Jadi nanti gini loncat Bu, tinggi, Ibu naik dikurangi lagi. dulu, tapi Ibu tetap tensi itu Tetap suka iya, berkah. Nanti terkontrol. ketahuan tiba-tiba tinggi lagi, ya berarti nggak bisa dikurangi Betul. gitu ya Dok. Ya, Iya. oke. Selama nggak ada nih ini ya Dok, selama nggak ada kejadian, maksudnya pingsan atau Oke. apa gitu ya. Oh, baik. Gitu. Iya. Sebetulnya sih memang kalau telepon ke sini itu kita usahakan menjawab tapi pemirsa. Tapi sebetulnya yang paling baik kalau memang sudah dibutuhkan ya harus periksa ke dokter. Harus periksa, karena kan di sini kan dokternya nggak bisa ngecek dari jauh ya Dok ya. Ini nggak bisa mesti- diraba-raba. nggak bisa diraba-raba. Ya. Oke lah, Baik. kita mesti jeda dulu nih ya, kalau lah ya, kita akan kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi kita udah banyak ngebahas soal tomat, bawang merah, bawang putih. Coba Dokter Pai, apalagi Dok kira-kira yang bisa ditunjukin? Tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, Serai tadi ya, sama minyak zainal ya. Oh, Oke. zaitun. setelah nggak boleh digoreng tapi ya. Ini shot ya, one shot. Jadi saya mau ngasih lihat big picture-nya dulu. Hidup sehat itu makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Makan sehat itu makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya yang sehat, makan enak nggak digoreng, lemak sehat, air putih cukup. Oke, 5. Nah sekarang ketika saya bilang ada tambahan seperti ini, tadi lemak sehat yang kita belum bahas, lemak sehat ini seperti minyak zaitun atau VCO, membantu mengencerkan darah secara alami, membantu meningkatkan kekebalan dan anti kanker secara alami. Jadi kenapa nggak kita konsumsi setiap hari? Bagian dari hidup kita. Nah kemudian tadi bahan baku ini kan tomat ini kan buah. Buah apa sayur? Sayur. Apa sih? Buah deh kayaknya. Saya sih sayur ah. Soalnya Ya nggak ada udah deh. hijau-hijaunya. Nyayur apa-apa deh. tomat kan gitu kan orang-orang kan ya. Oh, gitu ya? Ini buah saudara-saudara. buah. Tapi dibuat sayur kan gitu. Nah sekarang cabai buah apa sayur? Buah. Ini buah. Jadi kebayang nggak kalau kita tuh bisa makan sehat dengan kombinasi makanan ini, ya membantu mengontrol. Ini bukan hanya tekanan darah loh, gula darah kita terkontrol, ya. Dan juga Kalau misalkan sambelnya nggak pakai gula. Nah, kemudian jadi kita jadikan sambal seperti ini. Selama sambalnya nggak pakai gula, ini akan membantu Anda untuk satu gula darah Anda tidak naik dan selama tidak digoreng maka Anda bisa membantu mengontrol tekanan darah Anda. Jadi 2 nih, gula dan goreng itu urusannya tetap gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi. Oke, jadi gini. Saya sih senang Anda sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Anda kesehatan. Tapi ketika sudah ada jalannya, ini mungkin banyak Kan varian lah kalau pertanyaannya bicara. gini loh, itu enak dari mana? Nggak ada garamnya, nggak ada gulanya. Boleh dikasih garam. Hambar. Dikasih garam boleh. sedikit. Sedikit aja. Kasih garam boleh, nggak ada masalah. Kita Gula nggak boleh sama sekali. sebaiknya kurangi. Kalau gula yang obat gimana? Gula-gula yang Sintetis. itulah. Ya, Saya ya. tidak rekomendasi yang sintetis. Saya selalu senangnya yang alami. Gula, oke deh, nawar lagi. Kalau gula merah Gula sedikit aren aja, boleh, gula aren sedikit. tapi tidak semua gula aren itu seperti yang apa adanya.
Karena masih banyak juga gula aren yang dicampur gula pasir. Oh, ya udah. Jadi banyak penderita Tapi cuma buat diabetes. manis-manisnya dikit aja gitu. Kayaknya ngotot banget sih kan dari Karena kan tadi. nggak enak Oh gitu. iya. Boleh manis pakai madu atau gula aren. Oh, Ya. Nah kalau gula misalnya aren ya. kepepet sekali 2 kali sih nggak apa-apa ya. Sekali 2 kali pakai pasir nggak apa-apa. Tapi Oke. kan nggak yang setiap hari. Nah ini Oke. sambelnya ya. Oke. Oke. Jadi gini teman-teman di seluruh Indonesia, tolong Anda kirim ke Instagramnya kita Halo apa Dokter. Halo Dokter, kirim resep sambal Anda. Ya, Widih, siapa tahu bisa keren banget. dipromosikan kan ya, karena Indonesia ini Banyak. ribuan sambalnya Oke. yang sehat ya. Dan ngomong-ngomong soal sambal nih dok, udah ada pertanyaan di Instagram nih dok. Apa Nyambung nggak hubungannya? nyambung Coba. nggak apa-apa pokoknya ya. Jadi Coba kita lihat, ada nggak? Oh nggak ada sambal nih. Iya. Jadi dari @rizky Duardana menanyakan, saya usia baru 27 dok, tapi kemarin cek tensi, tinggi juga, 175 per 90. Gimana ya nih dok? dok? Gimana dokter Rizka? Ini termasuk pertanyaan orang-orang yang nggak pernah punya hipertensi, tahu-tahu pas mau vaksin tiba-tiba tinggi. Ya gimana dok? Oke, jadi kita lihat di sini tensinya 175 per 90. Lumayan, Definisi sih memang sudah masuk hipertensi, tapi di sini baru 1 kali pengukuran dengan Oh, iya. usia Oh, 27 baik. tahun. Mungkin ada faktor luar yang berpengaruh, mungkin dia baru nyampe, habis lari-lari dari tempat parkir ditensi, itu bisa aja. Baiknya sih ditensi ulang, ketika kondisinya sudah tenang, ditensi lagi. Kalau memang tetap masih tinggi, berarti memang ada hipertensi gitu. Nah, di sini yang kita sorotin usianya nih. Gini. 27. Nah, memang trennya nih udah bergeser. Kalau dulu kan di usia atas 45 tahun baru mulai hipertensi itu. Memang sekarang dengan berubahnya gaya hidup, Iya. fast food banyak, terus Iya. kemudian daripada olahraga milih ngegame gitu, sedentary lah. Memang usia tuh udah tren hipertensi itu usianya Makin udah bergeser maju di bawah ya. 30 tahun gitu. Apalagi dengan adanya fast food, obesitas makin banyak gitu. Oke. Dan ternyata kalau ada orang yang obesitas, penelitian menunjukkan bahwa di bawah usia 30 tahun dia sudah berkembang hipertensinya gitu. Jadi harus yang dievaluasi. pasti kalau tuh. mau tensi itu mesti tenang dulu gitu ya. Apalagi kalau yang betul. tinggi seperti ini, termasuk juga orang-orang yang mau divaksin. Stres tinggi, ketakutannya itu Betul, juga bikin naikin si tensi. Betul. gitu Dok, mau ya. nanya, kalau udah segini tensinya dok, itu harus langsung, kalau misalnya ntar ulang lagi emang sama gitu ya, diulang 2 kali sama, itu harus langsung minum obat atau masih boleh untuk coba ubah lifestyle dulu? Ubah lifestyle dulu gitu. Nah setelah semuanya betul-betul udah dilakukan dengan benar sesuai rekomendasi, terus nggak bisa turun juga, kemudian baru Berapa dia lama dokter Berapa kasih lama cobanya? dikasih? 2 minggu, sebulan gitu bisa gitu. Tapi begini, ada kan tadi kan saya bilang harus 2 kali pengukuran. Tapi ada juga gitu yang 1 kali pengukuran kita bisa langsung bilang dia hipertensi. Kalau memang orangnya sudah ada faktor resiko. Misal nih orang merokok usia muda, Gemuk terus gitu. gemuk, terus tensinya di atas 180, itu kita bisa langsung bilang dia hipertensi. Tapi dengan judgement dokter ya, dengan Betul, keputusan dokter. iya. Oke. Jadi jangan self Jadi diagnosis. di sini kita tahu ya bahwa sebetulnya nggak langsung lompat ke obat. Iya, Tapi di betul. sisi lain nggak bisa juga nih obatnya orang gitu ya kita minum. Langsung minum, Betul. nyontek namanya itu. Jadi mah. kan sama tuh kira-kira hampir sama, ambil dulu aja, nggak bisa kayak Nggak bisa. begitu. Oke. Oke, Satu lagi yang tadi kedua ada ya. lagi ini kayak buat dokter Fai nih tadi. Apa ngeliat tuh? sekilas Boleh nggak dikeluarkan lagi? Ada boleh Iya. Nanda. Dari Apakah Isabil, ini kayaknya punya bioskop ya. iya X1 ya? Oke. Dok, adakah obat alami atau makanan atau minuman untuk mengobati hipertensi? Nah, ini Waduh, mungkin. dokter Ini Pai balik banyak ke- banget Ada nih lagi dok, ceritanya nih. nambahin. Ada yang bilang katanya orang itu bisa ngobatin hipertensi dengan makan bawang putih sama seledri. Ah, seledri. Timun juga sama, timun. Iya. Belimbing. Mana yang gimana, benar? Dok? Jadi kategorinya gini, supaya tekanan darah tidak tinggi, nomor 1 jangan dinaikin. Ye. Kalau udah naik gimana? Ya kan? Jangan dinaikin, artinya sehari-hari jangan memilih makanan yang meningkatkan tekanan darah. Iya. Gula dan goreng itu naikin tekanan darah. Mhm. Jadi kalau Anda memilih itu ya berarti Anda dengan gini, aduh sakit minum obat untuk nurunin sakit. Aduh sakit Terus minum dok, lagi obat. dok, terus. Gimana Cak? Gimana supaya pipi saya nggak sakit? Jangan nampar. Jadi tampar. Iya. Gimana supaya tensinya nggak tinggi? Jangan dinaikin. Itu dulu nomor 1. Iya. Pokoknya musuhan sama gula, musuhan sama goreng. Kalau bisa. Ya. Nah, kedua, baru kita bantu turunin kalau secara alami, nomor 1 buah. Ya, buah yang saya sarankan, timun, semangka, melon. Tahu melon? Tahu. Melon. Oh, Itu meong jauh banget ya Allah. Ya. Timun, semangka, melon. Ya. Kemudian minyak sehat, bisa minyak zaitun atau VCO, minum sehari 2 kali. Oke. Itu untuk pencegahan. Tapi kalau udah tensinya tinggi naik, jangan coba-coba dan jangan nekat, Anda harus datang ke dokter. Karena setiap orang kondisi hipertensinya itu beda-beda. Yes. Tekanan darah boleh sama-sama, readingnya sama 180, tapi isinya beda. Makanya jangan heran dokter bisa ngeresepin pada orang yang satu cuman 1, pada orang yang lain bisa 3 obat. Beda-beda ceritanya.
jangan coba-coba nyari Tukar-tukaran sendiri, obat. tukaran obat, meresepkan sendiri, Iya. karena Anda tidak punya kemampuan buat itu. Nah, untuk pencegahan ini tadi saya sudah sharing, jangan dinaikin, turunin satu lagi, olahraga itu obat. Yes. Jadi minimal Kalau udah olahraga itu langsung yes. Iya, Tapi pada setuju ya? dasarnya, Iya, setuju banget. jadi pada dasarnya sebetulnya kalau udah tinggi banget, jangan kemudian oke deh langsung aja tuh yang namanya segala macam seledri diminumin, nggak begitu kan nggak ada caranya. gunanya dan justru nanti memperparah risiko komplikasi. Oh, Dan saya udah ketemu cukup banyak orang yang nekat mau coba-coba begitu, pas saya tanya orangnya udah meninggal. ya. Ya, jadi jangan coba-coba. Dokter itu datang itu memberikan resep itu bukan buat menyakiti Anda, bukan mau bikin ntar biar Anda keracunan obat. Emang gila kan gitu? Enggak. Dokter itu pengen memberikan Anda yang terbaik. Itu sebabnya Anda butuh nasihat, dan untuk hidup sehat kerjain sendiri. Olahraga saya minta minimal jalan kaki 6 hari seminggu. Iya. Ya. Buat orang lain itu nggak olahraga, tapi buat Anda yang punya darah tinggi itu obat. Yes. Ya, minimal. Nanti kalau mau yang lebih lengkap, Pak Iya. Dokter bisa Tapi jelaskan. yang benar banget Kak. Jadi kalau tadi Satu kan lagi memang dong, 3 mengenai sampai yang herbal boleh nggak? Oh, iya. Boleh ya. Dok, kalau yang herbal kan ada, oke kalau herbalnya modelnya cuman kayak tadi sih ya seledri, ya itu mah nggak masalah lah, itu Oke. mah bukannya herbal gitu kan ya. Yang racikan herbal itu gimana dok? Boleh nggak campur-campur sama obatnya dokter? Kalau saya sih menyarankannya tidak ya, karena kita kan nggak tahu tuh kalau misalnya racikan kita nggak tahu isinya berapa. Apalagi kalau bikin sendiri. Bikin sendiri itu kita nggak tahu kadarnya gitu. Nah kalau fitofarmaka itu memang sudah dibikin di farmasi gitu. Itu mungkin masih bisa gitu. Tapi harus diingat kalau misalnya sudah punya penyakit komorbid ginjal biasanya udah agak oleng nih gitu. jadi Walaupun semuanya dibuangnya lewat ginjal juga gitu. Jadi tetap harus diobservasi, diawasi juga gitu. Jadi nggak bisa nih sendirian, main dokter-dokteran tuh nggak Dokter-dokteran. bisa gitu. Tetap aja kita mulai dari satu-satu. Pada dasarnya satu ke dokter dulu, Ya. dikasih obat, diikuti caranya gimana. Tapi yang paling bagus sebetulnya adalah kita bisa nggak minum obat. Caranya gimana? Memodifikasi gaya Gaya hidup. hidup. Tadi itu datang dokter Pai kita undang khusus. Nyeritain sambel aja bisa bantuin loh gitu Iya. untuk nurunin yang namanya tensi. Betul kita. banget, tapi juga jangan sampai gara-gara udah saya mau nyobain yang alami aja, nggak mau periksa. Tadi bener banget kata dokter Pai bahwa yang namanya kondisi orang ya beda-beda. Betul. Ada yang bisa kebantu mungkin ya dengan sekedar tadi ya apa yang ditunjukin sama dokter Pai dengan cara makannya, tapi mungkin pada beberapa pasien, beberapa orang harus dibantu dengan pengobatan khusus begitu. Datang ke dokter Rizka atau datang ke dokter Dika. Waduh. Karena mesti olahraga gitu kan ya, boleh. Bener banget. Buat semua yang nanya tapi belum terjawab, Ya. nanti pelan-pelan ya. Karena mengenai hipertensi akan kita datangkan berkali-kali di Halo Dokter. Karena Iya. memang nggak mungkin cuma satu episode ya. Bener Pak banget, Musa, dan ya. juga buat yang mungkin misalnya pengen lihat lagi episode yang kemarin nih Kak. yang Boleh, memang boleh. ketinggalan gitu, bisa lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Ini ada Bikin apa di lagi belakang sih? nih? Kenapa? Marah-marah mulu dah. Oh iya, kenapa Mbak Uti kenapa? Ini belum nyampe-nyampein juga dok. Itu Oh iya udah paket tunggu saya. dulu, masih jalan kali. Kalau marah lu cepet tua, cepet keriput. Lu tau keriput apaan? Apa? Temannya keripik. Ya, apa itu kerupuk, itu kerupuk. Ini datang buru-buru mau pantun. Pantun, boleh dong, ada dong. Boleh, coba boleh. Lu dulu tuh ya. Oh dia cari awas posisi, keguling. cari posisi. Nah, jadi posisi. Aku dulu ya. Boleh. Oh, iya, benar. Punya nih. Punya Oke, dong. gimana? Pergi ke pasar dengan si Susi. Cakep. Perginya membawa nasi. Mantap. Hei kalian yang suka emosi, segeralah meditasi. Kirain ada sambal terasi. Oh iya, enggak ada ya? sambal terasi aja tadi tuh masuk. Terus gimana? Gimana? Beli coklat ke Semarang. Jauh. Coklatnya dibawa si Susi. Untuk kalian yang berjiwa tenang, jangan pernah terpancing emosi karena hipertensi yang sedang melambung Banyak tinggi. banget. Panjang amat. Itu pantun 5 baris sejak kapan? Pantun tuh Maksa. 4. Ya udah, thank you. Ya, terima Dokter Pai, kasih. terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz, terima kasih Dok. banyak ya dok. Jangan kapok yang diundang lagi ya. Insya Allah. Bicara hipertensi pasti nggak ada habisnya pemirsa. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah sampai di Halo Dokter. Yes. Lewat redaksi kita. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi nih masih ngomongin hipertensi kapan-kapan ya. Oke. Besok kalau hari Jumat kita ngomonginnya yang berbau-bau Dika, berbau olahraga. Oh Iya. gitu ya, bukan ngomongin reptil berarti ya? Besok ada reptilnya memang. Ada reptilnya Ada memang. Oke lah kalau gitu kita ketemu lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik.